tertinggal. Kalau saya setuju dengan Mark Rutte. Saya tidak suka dengan Donald Trump. Ini orang arogan dan kurang ajar. Cabul pula, saudara ya. Tapi Donald Trump ini orang hebat. Ya, praktis. Berpikirnya itu praktis ya, realistis ya. Dan yang pasti Donald Trump tidak secabul Muhammad. Ya, kalau Muhammad kan terang-terangan ya bohong lagi. Kalau Donald Trump enggak. Tapi Donald Trump di hari tuanya katanya sudah bertobat ya kemarin ya. Nah, tapi dia tuh nggak munafik. Kalau Muhammad kan munafik. Kalau Donald Trump enggak, dia nggak munafik. Ya kan, waktu dia masa mudanya, dia mau puas-puasin masa mudanya, dia anak orang kaya, dia punya uang, dia mau yang perempuan, mau apa, dia bilang memang dia orang pendosa. Tetapi begitu dia mau memimpin Amerika, dia bilang untuk membuat Amerika great again, kita harus kembalikan Tuhan ke Amerika. Prophetic voice for Indonesia and the world. Oke, shalom semuanya yang di Indonesia, di Eropa, di Israel, di Haifa, Mamatu saya, dan di seluruh dunia, dan dimanapun Anda berada. Shalom semuanya yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Dan kapanpun Anda memutar kembali siaran ini dimanapun Anda, shalom semuanya. Tema kita keren banget ya, tidak terduga ya, sama seperti apa yang kita bicarakan, dan kompresor bocor selalu meleset, sementara rombongan Nabi 26 dengan Cap Tikus, Tuak, dan Johnny Walker ternyata memang selalu jitu. Nah, Rusia sama Cina ternyata tidak mau bantu Iran. Mampus nggak tuh? Ya kan, di Arab-Arab, wah jargonnya itu Profesor Kompresor Bocor, ini pasti akan turun tangan gudulmu, saudara. Adanya turun sakar, saudara ya. Karena sakarnya nggak jadi naik, jadi sakar turun. Nah, yang benar adalah kita semua melihat kebodohan para Profesor Kompresor Bocor. Seperti yang saya bilang, Rusia itu yang paling penting, saya dapat Ukraina. Buat Amerika bilang gampang, itu Ukraina ambil aja. NATO-nya ngamuk-ngamuk, Uni Eropa ngamuk-ngamuk. Goblok ini Uni Eropanya, saudara. Ya, goblok. Ya, nah, Mark Rutte itu pinter ya. Dia bilang, emang kalau kamu nggak nurut sama Amerika, kamu bisa jualan sendiri. Nggak bisa kan? Kalau di Belanda ini, Mark Rutte itu dicaci maki sama orang Belanda. Ya. Dia itu yang membersihkan kotorannya Donald Trump, katanya ya. Tapi salah, saudara. Karena biasanya orang yang ngomong begitu tuh leftist, orang-orang yang tertinggal. Kalau saya setuju dengan Mark Rutte. Saya tidak suka dengan Donald Trump. Ini orang arogan dan kurang ajar. Cabul pula, saudara ya. Tapi Donald Trump ini orang hebat. Ya, praktis. Berpikirnya itu praktis ya, realistis ya. Dan yang pasti Donald Trump tidak secabul Muhammad. Ya, kalau Muhammad kan terang-terangan ya bohong lagi. Kalau Donald Trump enggak. Tapi Donald Trump di hari tuanya katanya sudah bertobat ya kemarin ya. Nah, tapi dia tuh nggak munafik. Kalau Muhammad kan munafik. Kalau Donald Trump enggak, dia nggak munafik. Ya kan, waktu dia masa mudanya, dia mau puas-puasin masa mudanya, dia anak orang kaya, dia punya uang, dia mau yang perempuan, mau apa, dia bilang memang dia orang pendosa. Tetapi begitu dia mau memimpin Amerika, dia bilang untuk membuat Amerika great again, kita harus kembalikan Tuhan ke Amerika. Dan inilah nubuat ini yang saya sampaikan kepada rakyat di Amerika, pada gereja-gereja yang mengundang saya besok ya, selama 10 hari. Ya, dan kita akan sibuk sekali, ada beberapa pertemuan ya, Indonesia dan orang Amerika internasional yang akan saya hadiri, dan kita akan bikin seminar dan penginjilan di jalan, dan saya akan teriak ya, saudara ya, nubuatan ini. Nah, fakta di lapang membuktikan bahwa Rusia ternyata lebih suka mendapat hadiah Ukraina. Karena itu adalah sebuah benteng, sebuah harga diri
dari etnik ras mereka, ya. Karena USSR atau Uni Soviet Sosial Republik itu adalah Belarus, Rusia, dan Ukraina. Kalau tiga ini nggak ada, gugur satu mereka nggak jadi. Kamu bayangkan, ya, seperti ini sama dengan Papua. Papua itu harusnya bergabung dengan negara Federasi Melanesia, seharusnya. Papua Nugini, Papua Barat, ya, Vanuatu, ya kan? Itu harusnya mereka jadi satu tuh. Tetapi dirampas oleh Indonesia, ya kan? Sama nih, seperti Tibet di Cina, nggak boleh keluar dari Cina, dikepin. Taiwan dikekepin. Makanya kan tidak ada yang berani mengakui Taiwan sebagai Cina. Masalahnya Taiwan, dia mau ngotot, harusnya dia rubah tuh bahasa mereka, ya kan? Agamanya mereka. Kalau mereka mau menjadi bangsa yang baru, harusnya mereka pakai rubah bahasanya, jangan pakai bahasa Taiwan. Mereka harus menciptakan bahasa baru, seperti bahasanya Lord of the Ring. Kalau Papua bagaimana Papuanya? Mereka punya bahasa daerah, walaupun ada ratusan bahasa daerah, ya kan? Nah, Taiwan itu harusnya menciptakan bahasa baru. Itulah sebabnya dulu Indonesia ada ratusan bahasa, lalu dia ciptakan. Pilih satu bahasa, bahasa persatuannya, bahasa nasionalnya. Ya, si Soekarno itu walaupun ya namanya nipu ya, kalau orang nipu biasanya ya nggak bodoh, pinter ya. Dia bikin bahasa persatuan. Satu bahasa, itu bahasa Indonesia, tapi tiap hari dia ngomongnya pakai bahasa Belanda. Goblok kalian. Ya kan, bahasa persatuan, nggak boleh kamu semua pakai bahasa Cina, nggak boleh kita semua, ya. Tapi dia tiap hari pakai bahasa Belanda, Soekarno ini emang munafik bener ya. Karena zaman itu kalau kamu nggak pakai bahasa Belanda, berarti kamu kelas bawah, ya. Nah, Cina bagaimana? Ya Cina nggak mau. Kalau sampai Cina dukung Iran, lalu tiba-tiba rezim ganti, bangkrut Cina, ya sudah investasi bukan, ya nggak bangkrut, rugi, ya. Orang Cina itu yang penting, ya, cuan. Yang penting dia untung. Dia mau bisnis dengan siapa saja nggak apa-apa. Yang penting cuan. Siapa yang gantiin kamu? Ditunggu. Ikut perang? Nggak mau. Nggak mau. Tapi ikut latihan militer. Ya latihan militer kan nggak apa-apa. Cuma latihan militer yang dikirim cuma selongsong semua. Ya kan sudah bilang Cina itu jago display. Ya, Cina itu jago membuat sebuah display. Lah kamu blow on orang Indonesia nggak pinter display. Kamu lihat toko-tokonya orang Indonesia, warung-warungnya orang Indonesia itu kan, bandingkan dengan warung-warung yang di Glodok. Wih, kamu lebih meyakin warung di Glodok cuma satu etalase, tapi dia bisa bisa kirim ke seluruh Indonesia. Modalnya cuma satu etalase, barang gudang nggak punya. Tantanya yuk kita ke gudang mau lihat, tunjukin gudang, gudangnya punya siapa mbuh, saudara ya. Saudara, waktu saya ke Shenzhen itu, saya masuk sebuah gedung yang sangat besar, entah masih ada, entah nggak ada, yang coba-coba saya cek ya. Waktu saya ke Shenzhen itu saya masuk ke sebuah gedung yang sangat besar, saudara ya. Di situ ada gedung ya, itu cuma jual alat elektronik, saudara ya. Elektronik, laptop, handphone, apalagi itu, semua yang canggih-canggih. Terus di setiap lantai itu ada kantornya ya. Dan yang ajaib, saudara, ya. Saya baru tahunya itu setelah kunjungan yang kedua atau yang ketiga itu ya, bahwa di Shenzhen itu saya tanya orang ini mana, orang itu mana, nggak ada semua. Lah itu mereka semua apa? Loh, mereka itu cuma calo, ya, calo besar, dia akan nyewa ruangan yang besar, ya, yang ruangan di dalam kantornya ada ruangan direktur gitu kan. Nanti manajer-manajer ya ruangannya kecil. Maka si yang besar ini dia biasa, belum tentu dia adalah penerima ordernya, tapi kan orang kan meyakinkan, wih, nih kita langsung ketemu sama Pak Direktur, sama calon kecilnya di bawah ya saudara ya, masih komisi, masih apa, biasanya yang di besar itu dia punya jaringan bank segala macam, dia bisa bikin apa ekspor impor dokumen COO segala macam itu ya, yang di calo gede, mereka semua ada calo semua, sekumpulan calo-calo, pabriknya di mana, semua tak berada ditunjukkan. Itu gedungnya besar tapi
Setiap meja itu beda perusahaan. Ya kita mejanya panjang, kayak meja kantor begitu ya, ada partisinya. Tetapi orang ini sama orang ini bisa nggak saling kenal, bisa nggak saling kenal. Mereka saya punya ini sendiri, dia punya urusan sendiri. Ya, hari ini ada, lusa belum tentu ada. Kalau di Jakarta ada ya, yang kita kantor tak apa cuman bisa buat nelpon. Tapi kalau kamu datang ke sana ya cuman alamat doang, nggak ada isinya itu ya. Sewa kantor untuk customer service saja. Gantung kamu bayarnya 1 juta, ya kamu nanti dapat satu meja. Kalau kamu bayarnya 5 juta, ya kamu bisa dapat customer service buat ngomong, buat menjawab. Kalau 5 juta, 1,5 juta, ya 1 juta dapat meja. Kalau kamu datang yang 500 ribu itu buat kalau jawabin teleponnya kamu, atau kamu redirect teleponnya kamu ke handphonenya kamu, di redirect itu kan, teleponnya telepon kantor ya pakai 71 sekian gitu kan. Nah, tapi nanti kamu redirect ke handphone kamu ya, di situ nggak ada orang gitu kamu. Tapi kalau mau ketemu orang meeting bisa tuh, di ruang meeting tuh bisa ketemu. Nah, itulah yang terjadi ya, saudara. Kalau di Shenzhen lebih parah lagi. Indonesia nggak pinter. Di Shenzhen tuh bisa gedung gede begitu kayak BEC begitu ya gedungnya ya. Gedungnya bagus kayak BEC gitu, ya, mewah. Ya, tapi dalamnya ya begitu. Cuman sekumpulan calo-calo. Itu display namanya. Dia ini ada semua ya, ada display laptop, handphone, elektronik, apa kulkas, tercanggih semua, display semua gede-gede ya. Wah, semuanya bisa pakai satu merek tuh, saudara. Tergantung kamu mau ke mereknya apa lagi pameran. Kamu bikin sewa ruangan pameran. Itu padahal punyanya siapa saja embu, saudara. Cuma ditempelin stikerin aja pakai mereknya dia, ditulisin pameran. Artinya kamu boleh pesen. Apakah dia punya pabriknya? Enggak, pabriknya itu nanti yang punya itu calo yang sana itu loh. Itu mereka mewakili seluruh marganya dia, marga Chua atau marga Chu, marga Chow, marga Chen, marga Tan, marga apa-apa semua itu ya. Itu kan mereka industri rumah tangga, home industry mereka itu ya. Itulah display. Termasuk persenjataan Cina. Kamu pikir Cina goblok, saudara? Dia mau perang. Apa setiap tahun Cina itu perang? Enggak, saudara. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun sekali. Mendingan dia bikin display. Dalamnya kosong semua, cuma satu dua. Tapi kelihatannya, wah, Cina itu hebat. Amerika nggak berani, saudara. Karena Amerika kan audit. Ya, audit. Kalau Cina kan audit, siapa yang mau audit? Kalau Amerika kan audit, kayak gereja Katolik sama audit. Kenapa kenapa gereja karismatik kalau bikin gereja nggak pernah diganggu? Mega church itu nggak pernah diganggu, nggak pernah dibom. Kenapa? Tiberias, Betani, Philip Antova, ya GBI yang gede-gede, karena bayar, bayar. Gereja Katolik suruh bayar, ngamuk pausnya, saudara, yang di Kardinal yang di sana ngamuk yang semua yang di kepausnya di Vatikan. Makanya ini nggak bisa bayar, makanya dipersulit izinnya, dibom lah, di apalah, dilemparin tai lah. Kalau kamu lihat gereja Betani itu gede-gede, mana berani bikin macam-macam, nggak berani ya. Saya lupa taruh di mana ya, ini nggak ketemu nih fotonya ya. Saya mau tunjukkan, saya ingin sekali menunjukkan kepada Anda itu ya, yang ada di sana. Tapi mungkin saya punya dokumentasinya dulu. Serem ya, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Oh, ini saya punya ya. Saya punya nih ya. Hmm, saya punya nih. Nah, ya saya punya nih. Nah, ini dia nih. Saya punya. Nah, nih, ya, ini saya masuk di sebuah perusahaan ya. Saya lupa ini perusahaan apa ya. Perusahaan kulkas atau perusahaan. Ya, ini saya di ruangan direksinya, saudara. Di ruangan direksi. Ya, saya ada di ruangan direksi. Tapi bukan direksi beneran ya. Itu calo yang nyewa ruangan yang paling gede. Khusus ya. Eh, ini saya lagi di ini ya di Huachang ya. Huachang Plaza. Ya, kita nginepnya di Huachang waktu itu ya. Wah, kita mah dulu hedonisme ya, saudara ya. Kita nginepnya di Huachang. Ini waktu saya di Shenzhen dulu ya, saya lupa ini. Mana ya? Hmm, sayang ya, udah dengan lengkap ya foto-fotonya ya. Hmm, 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 hmm.
Iya ya, cuma tinggal 2 ini ya. Saya punya foto yang lain banyak sebetulnya, tapi udah nggak ada semua ya. Ada di gedung, yang dalam gedungnya itu saya mau tunjukkan kepada kalian. Ya, wah itu gedungnya keren banget ya, dalamnya kelihatannya kantor profesional begitu ya, saudara ya. Tapi ya itulah ya, apa namanya, semuanya hanya display. Nah, Indonesia tuh nggak pinter bikin display begitu ya. Indonesia nggak pinter bikin display. Itu contohnya itu ya. Nah, yang saya mau cerita itu apa, saudara? Cina nggak bakal mau bantu Iran kalau perang. Dia lagi nunggu siapa berikutnya. Dia akan lobby, ya kan? Walaupun musuhnya musuhnya Amerika, tapi Cina nggak bodoh. Dia sudah tahu pasti kalah. Rusia sudah tahu Iran pasti kalah. Cina sudah tahu pasti kalah. Yang goblok ini profesornya Indonesia kan. Ya kan? Saya lebih pintar karena saya orang Cina. Saya tahu persis cara berpikirnya orang Cina. Nggak bakal mau, saudara, ngurusinnya begituan. Percaya saya, saudara ya. Percaya saya, suruh urusan begitu. Misalnya Pak Andi nih, jadi si Jinping, Pak Andi jadi presiden Cina. Urusan begitu. Saya yakin Pak Andi juga bilang goblok, nggak mau. Kamu tanya seluruh Cina di Indonesia yang pinter-pinter, kalau yang goblok kayak si siapa? Eh, Hani Christian itu Cina pengkhianat ya, ngurusin. Oh, ini sesama Islam harus kita bela, goblok saudara. Cina pengkhianat. Tapi kalau kamu tanya sama Pak Andi, ya, kamu tanya saya, kamu tanya Cina-Cina itu yang digodok yang pinter, kalau ada kejadian gini, oh saya pasti akan belain ini Iran. Oh, nggak mungkin. Saya akan perang lawan Amerika, nggak mungkin. Mendingan Iran biar tumbang dulu diganti, lalu saya lobby lagi. Itu yang paling mungkin adalah begitu. Itu baru Cina. Kamu tanya Cina di seluruh dunia, jawabannya kayak saya, percaya saya. Otaknya sama, saudara. Kita desainnya sama. Dari Sunggokong. Aduh, desainnya turunan Sunggokong. Sama, kepalanya kita sama. Ya. Jadi saya ketawa bilang Cina mau dukung Iran. Saya ketawa, goblok ini profesor bocor. Kamu harus jadi Cina. Makanya kamu makan babi biar kamu pinter. Malah dilarang, goblok ini makan babi makanya. Nanti kamu ngerti cara berpikirnya orang Cina. Makan babi yang banyak ya, biar pinter kayak Cina. Muhammad kan bersabda, ya, belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar daripada Arab. Lah kamu kalau belajar sama Arab kan goblok, udah diomong sama Nabi kamu suruh belajar sama Cina. Dasar ngolol kalian ini orang Islam. Profesor kompresor bocor. Nah,